Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel J. Hartako dengan NIM 115389. Di sini saya akan menjawab tugas dari program keempat saya, yaitu tentang organisasi dan arsitektur komputer. Next. Yang pertama di sini soalnya apa yang dimaksud dengan memori internal dan konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Oke, kita next dulu. Yang pertama, untuk soal yang pertama di situ, memori internal adalah ruangan penyimpanan di dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Peran utama memori internal adalah menyediakan akses dapat dibagi cepat, yaitu CPU, Center Processing Unit, untuk mengelola data dan instruksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nomor 2, soalnya, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Yang pertama di sini ada dua, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama untuk RAM, Random Access Memory. Ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi setara saat komputer beroperasi. RAM bersifat volatil, artinya data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. RAM memungkinkan akses cepat oleh CPU yang sangat penting untuk kinerja sistem saat menjalankan aplikasi. Dan yang kedua, ROM, Read Only Memory. ROM yaitu sebuah jenis memori yang menyimpan data permanen dan tidak dapat diubah atau sulit diubah. Dan oleh pengguna, data dalam ROM tetap ada meskipun komputer dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan firmware seperti BIOS yang diperlukan untuk memulai komputer. Next, nomor 3. Mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang digunakan yang tidak memori yang tidak mencukupi. Yang pertama, ada dua, kecepatan akses dan dampak kapasitas yang tidak mencukupi. Yang pertama, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data dan instruksi yang dapat disimpan untuk akses cepat. Ini membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk memuat aplikasi dan data. Yang kedua, dampak kapasitas yang tidak mencukupi. Jika kapasitas memori tidak mencukupi, komputer akan sering menggunakan penyimpanan sekunder seperti HD, atau SSD untuk menyimpan data yang seharusnya ada di dalam RAM. Hal ini kan menyebabkan penurunan kinerja seperti lag saat menjalankan aplikasi berat atau saat multitasking. Misalnya, saat bermain game atau mengedit sebuah video, komputer dapat mengalami jeda atau lag jika RAM tidak mencukupi. Next, untuk nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Di sini kita ada 4. Yang pertama ada pemanggilan program, yang kedua ada alokasi memori, yang ketiga ada eksekusi, dan yang keempat ada pengakhiran. Yang sini saya akan menjelaskan pertama pemanggilan program. Ketika program dijalankan, sistem operasi memuat file program dari penyimpanan sekunder ke dalam RAM. Yang kedua, adanya alokasi memori. Sistem operasi kemudian mengelaskan bagian dari RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh program, termasuk variabel dan struktur data. Yang ketiga ada eksekusi. CPU mengakses instruksi dan data dari RAM untuk menjalankan program. Selama eksekusi, CPU membaca data dari RAM, melakukan perhitungan, dan kemudian menyimpan hasilnya kembali ke dalam RAM. Yang keempat, pengakhiran. Sistem program selesai, data yang tidak diperlukan dapat dihapus dari RAM, dan ruangannya dapat digunakan untuk program lain di masa mendatang. Next, terakhir, nomor 5. Bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mengurangi kinerja komputer di masa depan. Di sini kita ada dua. Yang pertama DDR5 RAM dan Mermistor dan 3 dimensi exploit. Memori yang pertama DDR RAM atau DDR5 RAM. Memori DDR5 menawarkan kecepatan dan efisien lebih
tinggi dalam energi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu DDR4. Kemungkinan transfer data yang lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih rendah. Yang kedua, adanya memory store dan 3D X-Point, teknologi baru seperti memory restore dan 3D X-Point menawarkan kecepatan akses yang mendekati RAM dengan karakteristik non-volatile, memungkinkan menyimpan data bahkan saat daya mati. Ini dapat mengubah cara kita menyimpan data mengakses data di masa depan. Baiklah, sekian penjelasan tugas pada pasca program keempat saya. Mohon maaf bila ada jawaban saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.